Hai there, sukacita bisa ketemu walaupun lewat online. Hari ini saya mau cerita tentang kuasa Kristus. Apa yang kita dapatkan ketika Kristus mati di atas kayu salib? Kita akan belajar dari beberapa ayat. Karena saya harap kita bukan hanya menjadi anak-anak Tuhan yang menikmati anugerah dan gak menyadari apa yang telah kita terima dari Tuhan oleh karena kasih pengorbanannya di atas kayu salib. Dari itu kesempatan kali ini ada 3 hal yang Kristus nyatakan di kayu salib. Yang pertama, Dia menghapus dosa. Ini menjadi kunci di mana kita punya harapan. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa. Sebagaimana dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, maka diperlukan solusi untuk menghapus dosa manusia, yaitu Kristus yang menanggung dosa-dosa kita. Dikatakan anak domba, yaitu sama dengan hewan korban. Dia hewan yang dikorbankan untuk menutupi dosa Adam, Hawa di Eden. Dia domba sebagai pengganti Ishak yang akan dikorbankan. Dia adalah domba Paskah Israel. Bukan hanya saja satu dosa untuk satu orang, tetapi dosa seluruh dunia, termasuk dosa saudara dan saya sekalipun. Yesaya 53:6, seperti domba kita semua telah tersesat. Kita masing-masing berbalik menurut jalannya sendiri, tetapi Yahweh telah menimpakan semua kejahatan kita kepadanya. Seperti domba, seharusnya setiap domba menanggung upah dari kejahatannya masing-masing. Saya pernah lihat satu video di mana ada orang yang berusaha mengeluarkan domba dari selokan. Dengan susah payah orang ini mengangkat karena dombanya gemuk. Setelah akhirnya berhasil keluar dari selokan, karena begitu happy, akhirnya domba ini lompat-lompat ke girangan dan akhirnya dia masuk ke selokan lagi. Di video itu dijelaskan, begitulah kita hidup tanpa Kristus. Selalu ada dosa yang seperti selokan yang menjerat kita, yang membuat kita selalu tidak bisa lakukan apa yang seharusnya kita bisa lakukan. Dosa itu bicara tentang miss the mark, luput dari apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Seharusnya domba yang bisa hidup dengan tenang, menikmati hidup dengan santai, makan-makan, menikmati cuaca, pemandangan yang indah bersama teman-teman yang lainnya, tetapi malah masuk dalam selokan. Berapa banyak kita tanpa sadar ada dalam selokan kita nggak bisa keluar. Waktu Kristus menghapus dosa, Dia menghapus kesalahan kita, sehingga kita bisa kembali menikmati apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Baik itu perasaan bersalah kita pun Tuhan mampu untuk pulihkan, di mana kita kembali melihat karya Kristus. 3 hal yang Kristus nyatakan di kayu salib. Dia menghapus dosa. Yang kedua, ada pendamaian. Di atas kayu salib, Yesus menjadi token pendamaian. Yang sering kita dengar bahwa Dia adalah Tuhan penuh kasih, tetapi kita lupa bahwa Dia adalah pribadi yang kudus juga. Maka dari itu ada upah dari maut. Kristus mendamaikan kita dengan menjadi penebusan sehingga kita bebas dari dosa. Dengan kata lain, kematian Kristus yang menjadi pengganti atas murka Elohim atas kita. Sehingga hari ini kita mendapatkan favor, perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita kembali masuk dalam kasih Kristus yang menyatakan tujuan-tujuan baik dalam hidup kita. Jadi hari ini, kalau engkau dengar Tuhan marah, Tuhan menghukum, itu salah besar karena murka Tuhan sudah dihapuskan, dinyatakan dalam pribadi Kristus Yesus di atas kayu salib. Ketika seorang bersalah, maka yang terjadi tetap ada konsekuensi dari perbuatan, yaitu dihukum. Ada batasan-batasan yang tadinya mungkin bisa pergi ke luar negeri, kemudian bisa menikmati hal-hal yang baik, kemudian dicekal karena perbuatannya. Begitu juga dengan hidup kita, ada yang namanya konsekuensi. Tapi ketika orang itu sudah dinyatakan tidak bersalah, dia bebas dari batasan-batasan yang sebelumnya ada. Seperti di Roma 3:25 dikatakan, Kristus Yesus telah ditetapkan Elohim sebagai
pendamaian oleh iman dalam darahnya. Hal ini dilakukannya untuk menyatakan kebenarannya, sebab dia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi waktu lalu pada masa kesabarannya, ayat 26, untuk membuktikan kebenaran Elohim pada masa sekarang, supaya nyata bahwa dia itu benar, membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin, amin, amin. Bukan hanya saja Kristus menyatakan penghapusan dosa, tetapi kita diperdamaikan. Dan yang ketiga, yaitu mengalahkan kuasa kegelapan. Dan manusia jatuh dalam kuasa dosa, dunia menjadi gelap, operate di dalam kekacauan, kehancuran. Seperti beberapa waktu lalu saya cerita tentang PDD. Begitu kejamnya dunia di luar Kristus. Bayangkan ketika hari ini engkau ada dalam lingkungan yang sengaja menjerumuskan. Misal ada orang yang tahu kita nggak bisa bayar, dia beri pinjaman, kita pakai uangnya. Lalu seperti dijadikan budak, disuruh apapun yang dia mau untuk bisa lakukan. Termasuk tindakan-tindakan yang tidak senonoh, tidak bisa keluar karena nggak punya daya untuk bisa bayar pinjamannya. Begitu juga ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membelenggu, membuat kita tidak bisa keluar dari jeratannya. Kolose 3:15, dan hendaklah damai sejahtera Elohim memerintah dalam hatimu. Sebab untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Memerintah, perhatikan kata memerintah. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, ada perubahan, pemerintahan dalam hidup kita. Dari yang sebelumnya kita diperintah oleh ketakutan, kekhawatiran, tapi diubahkan menjadi kita diperintah oleh damai sejahtera. Saya teringat ada seekor gajah. Suatu waktu ada seorang yang datang ke sirkus, dia bingung melihat karena ada seekor gajah yang besar, tetapi gajah itu terdiam hanya karena sebuah rantai kecil. Ternyata waktu gajah kecil dia dirantai dengan rantai yang sama, sehingga dia nggak bisa lepas dari rantai itu. Tapi waktu demi waktu gajah kecil bertumbuh menjadi gajah yang besar. Tapi rantai yang membelenggu adalah rantai yang sama. Dan dia pikir dia tetap nggak bisa keluar. Begitu juga dengan anak Tuhan hari-hari ini. Nggak sadar kalau ternyata ada kuasa Tuhan Yesus Kristus yang sudah memerdekakan hidup kita. Kolose 2 ayat 14, dia telah menghapus surat hutang yang menuntut dan mengancam kita dengan segala ketentuan yang berat. Dan itu ditiadakannya dengan memakukan pada salib. It is finished. Sudah selesai di atas kayu salib. Maka dari itu 3 hal yang Kristus nyatakan di kayu salib. Dia menghapus dosa. Dia menjadi perdamaian. Dia mengalahkan kuasa kegelapan. Kalau saudara diberkati dengan tayangan ini, saudara bisa like, subscribe, dan komen di tayangan ini. Dan bagikan kepada siapapun yang saudara kenal. Untuk dia bisa dikuatkan dan diberkati. Yesus HaMashiach, bless you.